kemudian ada X-Gym, ada W-Gym, ada Obong, The Obong. Nah, dari divisi kuliner, saya di sini sih ibarat rumput, saya lebih lagi di bawahnya rumput. Posisi saya, status saya ada rumput, nah saya di bawahnya rumput. Di warung steak ini saya banget paling bawahnya deh gitu. Tapi kalau melihat dari suasana di sana, kalau istrinya sebagai komisaris, tentu istrinya punya peran andil besar di sana, dan mungkin sahamnya besar juga. Karena hanya di warung grup itu hanya Jody, istri Jody, dan istri Yusuf Mansur. Dan itu, nah yang jelas di sini saya kasih tahu profil perusahaannya. Warung steak itu tanggal SK-nya 20 Desember 2021. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa tanggal SK-nya baru 2021? Apakah dulu perusahaannya namanya berbeda atau bagaimana, atau ada pembaruan? Nah, kalian harus tahu bahwasanya perusahaan PT Warung Steak ini di bawah naungan Warung Group. Di bawah naungan Warung Group, jadi holdingnya ya, kalau dalam bahasa kerennya itu holdingnya itu Warung Group. Ya milik Yusuf Mansur itu, tapi di sana Jody juga pemiliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Teman-teman, sekarang kita pakai mode investigasi ya. Nah, kita akan bicara tentang warung steak. Seperti yang kita ketahui bahwasanya warung steak itu milik Jody Brotosuseno dan Yusuf Mansur. Nah, sebelum kita ngebahas lebih jauh tentang bisnis itu, ya kita harus berpositif thinking ya. Dalam hal ini ya kita harus menggunakan ya prinsip praduga tak bersalah, agar teman-teman bisa memahami bahwasanya ini cuma sebagai ulasan tentang pengetahuan kita aja tentang bisnis. Nah, di sini teman-teman saya dapat informasi dari Inews, dari portal media Inews ya, bahwasanya Jody ini sebagai pendiri bersama istrinya dan didirikan pada tahun 2000. Berdasarkan informasi yang ada di sini ya, didirikan pada tahun 2000, dan Jody ini kalau melihat dari bulan Maret itu masih di umur 47 tahun. Sekarang ya, ini didirikan tahun 2000 ya, 2000. Tapi emang ada yang aneh, tapi nanti akan saya ceritakan lagi ya, mungkin ada pembaruan. Nah, di sini sekarang di bulan Maret pada saat ini saya ambil beritanya ini ada 107 cabang. Ini warung steak ya, saya katakan ini warung steak karena warung grup punya Yusuf Mansur itu ada Bebek Slamet, ada Obong, ada warung steak, dan satu lagi ya bisnisnya Yusuf Mansur juga sih sebenarnya, tapi masih dalam tanda tanya, makanya nggak saya sebutkan. Karyawannya kurang lebih 1.500 karyawan. Nah, kita fokus ke warung steaknya ya, ini ya milik Pak Jody. Warung steak dan shake, berdasarkan berita yang di sini ya, Jody mengatakan warung steak dan shake memiliki hari sedekah nasional tiap tanggal 27 April. Dia menyedekahkan omset bisnisnya satu hari dan mengajak pihak lain sebagai supplier, karyawan hingga pelanggan untuk ikut bersedekah. Nah, di situ katanya kekuatan sedekah itu membuat usaha kita makin besar. Oke, prinsipnya sama seperti Yusuf Mansur. Nah, saya nggak mau bahas tentang itunya ya teman-teman. Saya mau ngebahasnya tentang kapan sih Yusuf Mansur itu masuk, dan ada apa dengan warung steaknya gitu. Kenapa kok jadi seperti itu gitu. Sebenarnya prinsipnya bagus, cuma saya dapat ini ya, dapat informasi dari profil pdfcoffee.com ya. Di sini nggak tertera sih sebenarnya kapan Yusuf Mansur masuk menjadi bagian dari warung steak atau menguasai manajemen besarnya gitu, karena warung grup ya. Nah, di sini ada saya kutip ya, belakangan Jody lebih senang mengajak investor dari kalangan ustadz untuk mengembangkan usahanya di berbagai daerah di Jawa, Bali, dan Sumatera. Sebut saja Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Edi Mustafa, dan Ustadz Endang ikut berinvestasi di bisnis ini, bahkan kini berkembang ke berbagai lini seperti bakaran ikan bakar, bebek goreng Haji Slamet, dan festival kuliner. Oke, jadi prinsipnya bukan cuma Yusuf Mansur. Nah, cuma saya harus menegaskan bahwasanya
warung grup itu nanti saya sebutkan di sini. Tapi sebelum masuk warung grup, saya akan bertanya dulu. Nah, perusahaan ini, perusahaan judi ini kan didirikan kurang lebih tahun 2000. Legalitasnya kita nggak tahu, karena legalitasnya pendirian warung kayak gitu mungkin masih belum menggunakan legalitas ya. Mungkin saya kurang tahu persisnya sejarah itu seperti apa pendiriannya. Nah, yang jelas di sini saya kasih tahu profil perusahaannya. Warung Steak itu tanggal SK-nya 20 Desember 2021. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa tanggal SK-nya baru 2021? Apakah dulu perusahaannya namanya berbeda atau bagaimana, atau ada pembaruan? Nah, kalian harus tahu bahwasanya perusahaan PT Warung Steak ini di bawah naungan Warung Group. Di bawah naungan Warung Group, jadi holdingnya ya, kalau dalam bahasa kerennya itu holdingnya itu Warung Group. Ya milik Yusuf Mansur itu, tapi di sana Jody juga pemiliknya. Nah, Jody Brotosusomo, Siti Haryani komisaris utamanya, Siti Haryani Nur Utami komisaris utama, Yuda Adiaksa Satmaka komisaris, Rasya Mutiara Putri komisaris, Rianto direktur utama, Agus Wawan direktur. Nah, Jody itu di sini komisaris utama ya. Maaf kalau tadi salah. Jody ini di sini di Warung Steak Indonesia ini sebagai komisaris utama. Jadi direkturnya itu ada direktur utamanya Rianto dan direkturnya Agus Wawan. Oke. Nah, kita akan bahas mengenai tentang kapan sih Yusuf Mansur masuk ke lini itu. Nah, berdasarkan warung grupnya itu Jody Brotosusomo di bagian warung grup itu Jody itu direktur utama, Siti Haryani Nur Utami direktur, dan Hajah Siti Maimunah adalah komisaris. Posisinya seperti itu di warung grup. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya-tanya bagaimana sih kedudukan holdingnya di satu perusahaan, ya tentu saja holding lebih besar ya daripada perusahaan anak perusahaannya, atau misalkan perusahaan itu sendiri, misalkan kayak PT Warung Steak Indonesia itu terutama ya pastinya di bawah naungan itu, dan Warung Steak Indonesia itu di bawah naungan Warung Group. Jadi paham ya teman-teman ya. Jadi kedudukan Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim nih. Warung Steak and Shake dan Bebek Selamat ya, Bebek Haji Selamat yang Warung Group ya. Kemudian ada X Gym, ada W Gym, ada Obong, The Obong. Nah, dari divisi kuliner, saya di sini sih ibarat rumput, saya lebih lagi di bawahnya rumput. Posisi saya, status saya ada rumput, nah saya di bawahnya rumput. Di Warung Steak ini saya banget paling bawahnya deh gitu. Tapi alhamdulillah. Nah, terima kasih juga nih buat para pelanggan. Gara-gara pelanggan makan di sini, jadi pada bisa nyumbang lewat pajak kurang lebih 100 sampai 200 juta per hari. Subhanallah kan? Itu belum dari unit-unit usaha yang lain. Terima kasih banyak, saya yang cuman bagian doa di sini. Saya yang bukan siapa-siapa di sini. Ini miliknya orang-orang hebat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar mendeklar soal pajak juga, yang benar-benar mau taat dan patuh soal pajak juga. Akhirnya menjadi kebaikan banyak. Ya bukan hampir ya, sekitar 2000 dah. Karyawan juga ikut makan, ikut mencari rezeki di sana, dan itu sekali kebaikan para pelanggan insya Allah. Dan selamat buat para pengusaha, pedagang, pebisnis ya yang masih terus aja berusaha, berdagang, berbisnis di tengah-tengah pandemi yang hebat seperti ini. Hebat, mulutnya yang nggak ngeluh, pikirannya yang nggak ngeluh, perasaannya yang nggak ngeluh, hatinya yang nggak ngeluh, kehidupannya terus aja dibawa berjuang, dibawa baik. Negeri ini akan berterima kasih buat saudara semua. Jazakumullahu khairan. Insyaallah ahsanal jaza. Allah yang akan membayar lebih baik lagi. Semangat, jangan kemudian putus asa, banyak harapan dan terus bergerak. Doain mudah-mudahan Warung ini menuju pada 200 cabang. Mudah-mudahan di 2021 akhirnya 200 cabang, sehingga kemudian pajaknya bisa 2 kali lipat. Yang mudah-mudahan malah bisa 1 miliar sehari pajaknya. Amin. Makasih ya para pelanggan yang setia. Assalamualaikum. Kalau melihat dari suasana di sana,
kalau istrinya sebagai komisaris, tentu istrinya punya peran andil besar di sana dan mungkin sahamnya besar juga. Karena hanya di warung grup itu hanya Jody, istri Jody dan istri Yusuf Mansur. Dan itu nanti saya kasih tahu ya kenapa kenapa Yusuf Mansur itu menganggap dirinya di bawah-bawahnya, karena emang nggak ada nama dia, tapi nama istrinya ada sebagai komisaris. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan bisnis juga sebenarnya, memberitahukan bahwasanya kalau misalkan perusahaan itu kalau di holding ya biasanya anak perusahaannya ada banyak, ada beberapa gitu, sampai membentuk holding. Karena biasanya gini, holding itu tercipta karena ada perusahaan kecil yang diinvestasi, yang mengambil investasi atau yang diinvestasi oleh satu perusahaan besar. Biasanya kalau misalkan kayak gitu grup ya, satu perusahaan besar grup. Nah, si perusahaan ini pengen berkembang ya dimodali sama grup-grupnya, sama warung grup ini loh dimodali. Misalkan warung steak baru cuma 5 cabang, dimodali sama warung grupnya jadi 20 cabang, jadi 100 cabang. Nah, yang bebek selamat jadi 5 cabang, jadi 10 cabang. Nah, warung grupnya menguasai porsi nilai tertinggi di investasi saham tersebut. Makanya ya kalau melihat dari posisi tersebut ya, Yusuf Mansur otomatis dalam tanda kutip melalui istrinya dia punya kedudukan yang sangat tinggi di semua perusahaan itu gitu. Oke, jadi paham ya teman-teman ya, sampai di sini mudah-mudahan ini jadi pencerahan teman-teman, terutama ya belajar bisnis juga sebenarnya. Dan dari kapan warung grup itu, apakah sebelum warung grup itu Jody udah menerima investasi dari zaman, saya belum bisa jawab sampai saat ini. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.